maka sering hadir majlis ta'lim jadi ngerti. Ini muncul manusia, Masya Allah, mencela orang hadir majlis ta'lim. Masa perempuan ngaji terus, kapan ngurusin anak? Udah tua Pak, udah tua. Masya Allah. Gara-gara ini ngomong, Masya Allah, padahal udah tua, rambut masih hitam. Ada nggak gitu? Ada nggak gitu? Menggunakan tongkat apa artinya tongkat? Tongkat itu mengingatkan kita bahwa kita bakal mati. Bakal pejabat mati, rakyat, laki-laki, perempuan, tua, muda, semua pasti bakal Makanya hadir majlis ta'lim bukan menghina majlis ta'lim, ya Allah. Akibatnya nggak pakai jilbab, ya Allah, menghina. Heran perempuan ngaji terus kapan ngasih makan anak, Masya Allah. Sehingga dia nggak pakai jilbab, anaknya katanya pinter, ya Allah, nggak pakai jilbab juga, Masya Allah, Masya Allah. Anda saya pakai jilbab, ibadah, apalagi udah bautan. Tahu bautan? Tahu bautan? Apa lihat? Bismillah, Masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, Masya Allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala Allah ta'ala aydan, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. وقال عليه الصلاة والسلام أفضل عبادة أمتي تلاوة القرآن. وقال عليه الصلاة والسلام لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أن يكون رمضان السنة كلها. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين. Ma'asyar hadirin wa hadirat umat habibina Muhammad SAW, para jamaah Masjid Al-Ittihad yang dimuliakan Allah Ta'ala, wabil khusus para habaib, para ulama, para kiai, para asadah, para hujah hadirat, ketua DKM daripada Masjid Al-Ittihad, para pengurus hadirin semuanya, mohon maaf saya ingin menyebutkan nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya terhadap beliau. Mari sama-sama kita ucapkan kalimat Alhamdulillah. Di saat yang berbahagia ini Allah berikan kepada kita bersama, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia istimewa dalam Masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dianjurkan memamurkan Masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah
فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم وقال صلى الله عليه وسلم من غدا إلى مسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. Masya Allah, beruntung luar biasa kita berada di masjid Allah Subhanahu wa taala yang dianjurkan untuk kita memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang termulia di pagi hari, ada waktu yang termulia di siang hari, ada di pagi hari setelah mengerjakan salat subuh sampai matahari terbit. Itu waktu yang paling mulia istimewa, seperti Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitab Al-Adhkar Nawawiyah, yang mana ulama kita sampai mengatakan bi'dar wasjid adhkar, 2 rumah beli kitab Al-Adhkar, karena kitab yang sangat mulia istimewa. Sampai kalau seandainya rumah punya kitab Al-Adhkar enggak punya, 2 rumah Anda beli kitab Al-Adhkar. Paling-paling kitab Al-Adhkar harga berapa? Mungkin 25 atau 50 ribu. Ada kira-kira rumah yang 25. Kira-kira 50 ribu ada. Bi'idar wasjid al-Adhkar, 2 rumah beli kitab Al-Adhkar, menunjukkan kitab yang sangat mulia istimewa yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu. Al-Imam An-Nawawi pengarang kitab-kitab yang sangat banyak sekali. Ketika beliau meninggal dunia, ketahuilah Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu duna 50, di bawah 50 tahun. Masya Allah. Di sini ada enggak kira-kira yang sudah 50 tahun? Ada enggak? Ini pada ngantuk, pada tidur. Masya Allah ya. Duna 50, di bawah 50 tahun. Masya Allah. Ya Allah, orang kadang-kadang main-main saja sholat mesti kagak mau. Masya Allah. Mancing terus kerjaannya. Masya Allah. Udah 50 tahun masih mancing. Ya Allah, kan 60 tahun kadang-kadang masih main judi. Masya Allah, ya Allah, bahaya luar biasa. Lihat Al-Imam Duna 50, di bawah 50 tahun. Masya Allah. Karangan beliau sangat banyak sekali, luar biasa. Di antara syarah daripada Sahih Muslim disyarahkan oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu warḍah. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan umur, sehat, afiat, husnul khatimah, 'inal maut, fi sihhatin wa 'afiyah, ba'da umur fi ta'atillah, ma'al lutuf wal 'afiyah sa'aqibah. Amin, amin ya rabbal asyhadin rahimakallah. Kita sekarang ini masih berada di bulan yang paling mulia istimewa, bulan Ramadan. Sayyidul syuhur bulan Ramadan, melebihi daripada bulan-bulan lainnya. Sekalipun itu Ashhur Hurum, 3 saddun wa 1 fardun, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 3 bulan berturut-turut, wa 1 fardun, dan yang satu sendirian yaitu Rajab. Tapi ketahuilah bulan Ramadan Sayyidul syuhur paling mulia istimewa, sampai baginda Habibina Muhammad sallu ala nabi. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semenjak bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Sallu ala Nabi. Rasulullah SAW yang mengetahui dunia. Rasulullah SAW mengetahui akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui alam kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui nar. Masya Allah. Dari mana Habibina Muhammad bisa mengetahui tersebut? Allah yang memberikan pelajaran kepada Habibina Muhammad, bukan malaikat Jibril. Bahkan Rasulullah lebih mulia dibandingkan malaikat Jibril. Sayyidul awwalin wa akhirin Habibuna Muhammad sallu ala nabi. Ar-Rahman 'allama al-Quran, khalaqal insan 'allamahu al-bayan. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Allah yang memberikan pelajaran kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Al-Habib Ali radhiyallahu anhu dalam kitab Mawlid Simtud-Dura beliau mengatakan, wala syakka annahu sallallahu alaihi wasallam huwa al-insan al-maqsud
bihadza ta'lim min hadratir rahmanir rahim. Sallu ala nabi. Wala syakka, tanpa ada keraguan sama sekali, tujuan utama maksudnya adalah Habibuna Muhammad sallu ala nabi. Maka sering hadir majlis ta'lim jadi ngerti. Ini muncul manusia, Masya Allah, mencela orang hadir majlis ta'lim. Masa perempuan ngaji terus, kapan ngurusin anak? Udah tua Pak, udah tua. Masya Allah. Gara-gara ini ngomong, Masya, padahal udah tua, rambut masih hitam. Ada nggak gitu? Ada nggak gitu? Hei, menggunakan tongkat. Tongkat apa artinya tongkat? Hei, tongkat itu mengingatkan kita bahwa kita bakal mati. Bakal mati. Pejabat mati, rakyat, laki-laki, perempuan, tua, muda, semua pasti bakal mati. Yang kagak mati hanya Allah. La yamut wa ya'mut, hayyun daimun abada. Allah subhanahu wa tidak akan merasa kematian. Tapi kalau manusia pasti bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi yang beruntung orang yang bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Gunakan kehidupan kita di alam dunia yang sementara ini untuk ibadah kepada Allah, agar kita mati dalam keadaan husnul. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Wal mautu adin an qarin, kullun lahu minhu nasib. Ya Allah biha, min kulli danin aw nasib, wa huwa musibah amma. Ya Allah biha, bijahi walid Fatimah, umnun bihusnil khatimah. Ya Allah biha, bijahi walid Fatimah, umnun bihusnil khatimah. Ya Allah biha, bijahi walid Fatimah, umnun bihusnil khatimah. Ya Allah biha, amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita semua dapat husnul khatimah, amin. Ya Allah, selalu senantiasa ibadah kepada Allah. Rakyat, pejabat, terutama semuanya, ya Allah, bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Ingat kematian, ingat kematian, ingat kematian. Sahih syamir wala tazal dhakira mauti, fanisyanuhu dhalalun mubinu. Sahih ayya sahibi, wahai temanku, wahai saudaraku. Sahih syamir, semangatlah kalian. Semangat dalam ibadah kepada Allah. Semangat dalam menjauhkan perbuatan maksiat. Sahih syamir wala tazal dhakira mauti, dan senantiasa ingat kematian. Anisyanuhu dhalalun mubinu. Lupa kematian adalah kesesatan yang sangat nyata. Masya Allah, Masya Allah. Kehidupan di alam dunia sebentar. Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia sesaat saja, sebentar saja. Jadikan kesebentaran ini taat kepada Allah. Masyahadirin rahimakumullah. Lihat ketika datang bulan Ramadan, lihat baginda Muhammad, suri toladan buat kita bersama. Makhluk yang paling baik, yang paling dicinta Allah, yang paling bertakwa, yang paling isi dunia akhirat, Habibuna Muhammad sallu ala nabi. Yang kita harapkan syafaat Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melebihi daripada anbiya wal mursalin, melebihi daripada segala-galanya.
Sekalipun itu jannah-jannah yang kita harapkan. Allahumma inna as'aluka jannat, Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Ketahuilah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi Nabi lebih mulia dibandingkan jannahnya. Jannah ya Allah yang Nabi katakan ada dalam hadis kursi, a'dadul ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sallu ala nabi. Tidak pernah dipandang oleh mata manusia, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam hati manusia, itu jannah. Kalau kita melihat sana sini kenikmatan bermacam-macam nikmat, jannah lebih. Kalau kita mendengar sana sini nikmat, jannah lebih. Kalau terlintas dalam hati kita bermacam-macam nikmat, jannah lebih. Sampai Nabi katakan dalam hadisnya, "Mad-dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isbi'ahu fil yam falyanzur bima yarji." Kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat bagaikan lautan begitu luas luar biasa. Kita masukin jari kita satu saja ke dalam air laut, kemudian kita angkat lagi, lihatlah air yang menempel dalam satu jari yang sangat sedikit sekali. Itu bagian kenikmatan dunia. Adapun lautan yang begitu luas luar biasa, lautan yang lebih luas dibandingkan daratan, Masya Allah, lautan itu ada bagikan jannah. Sallu ala nabi. Masya Allah, Masya. Maka sabar kita hidup dalam sebentar, Pak. Ya Allah, kita ibadah manfaatnya buat kita bersama. Man amil salihan fali nafsih wa man asaha fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin abid. Sekarang Masya Allah, orang berani macam Allah, sampai agama dicela, Al-Quran dibakar, Al-Quran katanya mau diinjak. Masya Allah, macam-macam kata-kata. Menghina Nabi, menghina Islam, na'udzubillah. Ente mau dapat duit berapa? Masa miliar? Masa triliun? Hei, bakal mati. Kalau soal khatimah gimana? Na'udzubillah min dzalik. Ibadah kepada Allah. Jadikan dunia sebentar untuk akhirat. Jangan sampai jual akhirat cari dunia. Hati-hati. Kehidupan kita di alam dunia sebentar. Ingat akhirat. Sekarang ya Allah, bulan yang paling mulia simak Ramadan. Lihat Habibuna Muhammad sallam. Kana Rasulullah sallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi wa fil 'ashr al-awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairihi. Baginda Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau beristihad, bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah di bulan Ramadan melebihi daripada bulan-bulan lainnya. Apalagi 10 hari yang terakhir ditingkatkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahyal laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa syadal mizar. Satu malam penuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangunkan keluarganya ibadah kepada Allah, bersemangat tambahkan ibadah kepada Allah. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Maka hadirin majlis ta'lim, jangan heran, yang ngasih makan kita Allah, bukan pemerintah, bukan orang tua kita, bukan atasan kita. Yang ngasih makan minum Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaha kullum fi kitabim mubin. Sallu 'alan nabi. Makanya hadir majlis ta'lim bukan menghina majlis ta'lim, ya Allah. Akibatnya enggak pakai jilbab, ya Allah, menghina. Heran perempuan ngaji terus kapan ngasih makan anak, Masya Allah. Sehingga dia enggak pakai jilbab, anaknya katanya pintar, ya Allah, enggak pakai jilbab juga, Masya Allah, Masya Allah. Pantasnya pakai jilbab, ibadah, apalagi udah bautan. Tahu bautan? Tahu bautan? Apa alias? Masya Allah, kalau yang mati pasti semua mati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kira-kira ada nggak yang udah mati lebih muda dari kita, lebih kaya dari kita,
Masya, lebih muda dari kita ada. Ya Allah, walaupun kita 2 tahun, 3 tahun, ada lebih muda dari kita. Betul-betul. Lebih kaya dari kita, ada nggak? Ya Allah, pejabat aktif masih belum pensiun, udah mati, ada nggak? Hei, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jangan main-main. Gunakan ibadah kepada Allah. Jangan hinakan Islam. Ibadah, ajak masyarakat untuk ibadah. Pantasnya syukur. Alhamdulillah. Banyak yang ngaji. Kira-kira yang kepengen masuk jannah laki ya perempuan? Laki ya perempuan? Semuanya. Masa laki aja atau perempuan aja? Semuanya. Pejabat apa rakyat? Semuanya. Kaya apa miskin? Semuanya. Semua pengen masuk jannah. Ya Allah. Betul. Ini pada ngantuk kali ya. Ngantuk apa khusyuk? Ngaji. Masya Allah. Masya Allah. Lihat. Habibina Muhammad SAW. Ketika datang bulan Ramadan, beliau pakai semangat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ibadah kepada Allah. Apalagi 10 hari yang terakhir. Sekarang udah malam. Ya Allah, sekarang tanggal 21. 10 hari yang terakhir. Ya Allah. Yang kemungkinan besar terjadinya Lailatul Qadar. Ini Lailatul Qadar keutamaan yang luar biasa. Untuk Habibina Muhammad sallallahu ala Nabi. Lihat cintanya Habibina Muhammad SAW. Beliau mikirkan umatnya. Umatnya umur pendek-pendek kalau dulu. Umat-umat dahulu ada yang 1000 tahun lebih. Ada yang hampir 1000 tahun. Ada yang 500 tahun. Ada yang 300 tahun. Ada yang 200 tahun. Kira-kira ada enggak umat Nabi yang 200 tahun? Ada enggak? Di sini ada yang 200 tahun. Apalagi 500 tahun. Masya Allah. Hasad umati ma baina 60 wa 70. Antara 60-70 tahun. Ya Allah. Ya Rab. Ya Rab. Ini Lailatul Qadar terjadi di bulan Ramadan. Kemungkinan hari 10 hari yang terakhir. Apalagi ada yang mengatakan kemungkinan besar balangan ganjil. Kemungkinan besar di malam Jum'ah. Tapi yang kepastian di bulan Ramadan. Maka dari tiap hari, dari awal Ramadan sampai akhir, kita semangat terus ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita semangat dalam ibadah kepada Allah. Amin. 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 Amin ya Rabbal Alamin. Demikian juga Ramadan, nuzul Quran. Nuzul syahr Ramadan alladhi unzila fil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nuzul Quran, turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Bahkan yang saya dengar, kemerdekaan di Republik Indonesia juga di bulan Ramadan. Masya Allah. Betul-betul. Indung kita dengar. Saya sih nggak hadir waktu kemerdekaan di Republik Indonesia. Mungkin belum lahir. Tapi katanya kemerdekaan di Republik Indonesia di bulan Ramadan. Betul-betul. Betul-betul. Ini pada ngantuk kali. Semangat. Masya Allah. Ya Allah. Kemerdekaan di Indonesia di bulan Ramadan. Bulan yang paling mulia istimewa. Jangan khawatir dia datang bulan Ramadan. Masya Allah. Allah berkasih mudah dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat nuzul Quran di bulan Ramadan. Nuzul Quran terjadi pada tanggal 17 di bulan Ramadan. Udah lewat. Masya Allah. Nuzul Quran. Maka kalau dianjurkan di bulan Ramadan selain kita banyakkan ibadah kepada Allah, mengerjakan ibadah puasa, banyakin baca Al-Quran. Karena Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada hambanya. Al-Quran siyamu wal Quranu yashfa'an li'abdi yaumal qiyamah. Puasa, demikian juga Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran. Puasa bisa memberikan syafaat, pertolongan. Demikian juga Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada hambanya yang membacanya. Yaqulu siyam,
Maka berpuasa mengatakan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, mana'tuhu at-ta'ama wa syahwata fasyaffi'ni fi. Ya Rabb, aku cegah orang tersebut dari makan dan syahwatnya, berikan aku syafaat. Demikian juga Al-Quran, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, ada Al-Quranul Karim yaqul Quran, mana'tuhu an-nauma bil-laili fasyaffi'ni fihi. Aku mencegah orang tersebut dari tidur malam, berikan syafaat kepadaku untuknya. Apa Nabi katakan? Qala fayusyafa'an. Maka dua-duanya memberikan syafaat. Masya Allah. Dua-duanya puasa, demikian juga Al-Quran bisa memberikan syafaat. Maka dianjurkan di bulan Ramadan khususnya, walaupun tiap hari kita baca Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan, tingkatkan dalam ibadah kita baca Al-Quran Karim. Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Paling afdal ibadah umatku baca Al-Quranul Karim. Masya Allah. Ini kadang-kadang udah SMP bahasa Inggris pinter, Al-Quran nggak bisa. Ada nggak gitu? Udah SMA, Iqra belum hatam. Iqra belum hatam. Ada nggak gitu? Kadang-kadang udah S, mau tahu S berapa itu? Apa S-Style, apa S3? Ya Allah, belum bisa baca Al-Quran. Ada nggak gitu? Ada nggak gitu? Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Paling mulia istimewa. Makanya hadir majlis ta'lim. Jangan malas-malas hadir majlis ta'lim. Supaya kita mengerti. Ya Allah, ya Allah. Bahasa Inggris pinter. Sampai kursus ke sana kemari. Al-Quran gak bisa baca. Masya Allah. Padahal makan minum udah dijamin oleh Allah. Contoh saya contoh. Kemarin minyak langka. Kira-kira makan enggak? Makan enggak? Yang ngasih makan minum Allah. Yang ngasih makan minum Allah. Ingat Allah. Ya Allah, ya Rabb. Kafir, muslim, semuanya binatang yang terbang, yang cacing di dalam tanah, ikan, semuanya makan minum jaminan dari Allah. Paham? Paham? Hilang ngantuknya? Masya Allah, Masya Allah. Ini Masya Allah rahimah. Mumpung kita masih berRamadan, banyakin baca Al-Quran Karim. Banyakin baca Al-Quran. Jangan sampai tidak. Lihat contoh saya buat kita bersama. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu warḍah. Jadi katakan Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu warḍah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau Al-Imam Asy-Syafi'i tiap hari khatam Al-Quran. Tiap hari khatam Al-Quran. Begitu datang bulan Ramadan, sehari sampai 2 kali khatam Al-Quran. Sehari 2 kali khatam Al-Quran. Orang-orang dahulu Masya Allah luar biasa membaca Al-Quran. Ada yang 3 kali khatam, ada yang 4 kali, ada yang 5 kali, ada yang 6 kali. Masya Allah. Kalau kita baca sejarah para aulia, para salih, maka sering baca sejarah wali-wali Allah. Al-hikayat jundun min junudillah yuqawi biha qulubal muridin. Hikayat-hikayat sejarah-sejarah para aulia, para salih, jundun min junudillah, tentara daripada tentara Allah, yuqawi biha qulubal muridin, maka menguatkan keimanan kita kepada Allah. Baca sejarah. Baik kitab Risalatul Muawana, baik kitab Ihya Ulumuddin, baik kitab Masyra' Rawi dan lain sebagainya, Nurus Safir. Kalau kita baca sejarah para aulia, para salih, semangatnya dan ibadah kepada Allah, baca Al-Quran luar biasa. Sampai dalam kitab An-Nasrudiniyah disebutkan sehari semalam sampai ada 8 kali khatam. Kalau kita 1 Ramadan saja sekali khatam sudah untung. Apalagi 2 kali. Apalagi 3 kali atau lebih. Masya Allah. Lihat. Baca Al-Quran Karim. Faedahnya luar biasa besarnya. Ibadah yang luar biasa.
Kalau kita ngerjakan sholat saja, mau sholat fardu, mau sholat sunnah, mau sholat fardu kifayah, mau berjamaah, mau sendirian, salah satu syaratnya baca Al-Quranul Karim. Betul. Khatib Jum'ah, lihat, khatib Jum'ah salah satu rukunnya baca Al-Quranul Karim. Bahkan ketika jenazah dikubur dibacakan talqin, wa ma imamuka, siapa imamu? Al-Qur'anu imami. Masya Allah, Al-Quran penting. Al-Quran ini yang membandingkan Al-Quran dengan lain-lain. Masya Allah, ini imannya kemana? Al-Quran dibandingkan fulan dan fulan. Masya Allah, Al-Quran kalamullah. Ingkar Al-Quran satu huruf saja yang sudah mujma' alaih, hukumnya murtad. Na'udzubillah min dzalik. Al-Quran yang 30 juz diingkari satu huruf saja yang sudah mujma' alaih, Masya Allah, bisa murtad. Na'udzubillah. Orang udah gak ngerti Al-Quran. Sampai saya dengar wallahu a'lam bishawab, muji fulan, Masya Allah, hafal Al-Quran sampai 40 juz. 40 juz. Tahu Bahlul? Pod, Tabodo, Pek, Tol, Pod, udah seterusnya. 40 juz. Ini mau muji ke 40 juz. Tiap hari terawih. Terawih ada di selain Ramadan? Ada? Enggak ada. Di mana malah terawih di bulan Ramadan saja. Tiap hari terawih. Baca Bahlul. Masya Allah. Kebangetan. Ini kalau sholat Jumat 4 rakaat. Masya Allah, 4 rakaat. Masya Allah. Ini yang saya dengar, wallahu a'lam. Makanya ngaji biar ngerti. Yang sampai mati. Minal mah ilallah. Terus ngaji. Ma hawal ilma jami'an ahadun. La walau ma rusahu alfa sana. Innamal ilmu ba'isun gharuhu. Fattakhid min kulli syai'in ahsana. Terus ngaji. Biar ngerti. Ya Allah. Contoh saja, Pak. Contoh, Masya Allah. Sholat Jumat yang paling afdal, sholat Jumat. Betul. Sholat Jumat paling afdal. Lebih afdal dibandingkan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sholat Jumat paling afdal. Nas Al-Quranul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Andakallahul azim. Dilarang sholat Jumat, sholat duhur boleh. Kira-kira di Masjid Al-Ittihad sholat duhur berapa rakaat? Sholat Jumat banyakan mana? 4 sama 2. Coba pikir. 4 sama 2 banyakan mana? Masa 2 kagak boleh, 4 boleh. Dulu kan gitu. Betul. Ya Allah, ingat. Ya Allah, sampai ketika ngerjakan saya sholat satu masjid, ada yang mengatakan manggil, ada apa meninggal dunia. Sebelum adzan, mungkin 4 jam barangkali, masuk ke masjid, saya datang baca tahlil. Begitu masuk duhur, dibilang, Beb, di sini nggak ada sholat Jumat, adanya sholat duhur. Sholat duhur, Jumat, Jum. Masya Allah, Jumat, paham? Masya Allah, Jumat paling afdal. Jumat berapa rakaat? Duhur, dikit mana? 2. Kata lagi pandemi. Masya Allah, betul. Ditulisin di masjid-masjid, Masya Allah. Cuci tangan. Makan kagak. Betul. Saya lihat sendiri. Di masjid-masjid, cuci tangan. Makan kagak. Kenapa nggak bilang wudu?
Padahal masjid-masjid, lihat, masjid, musola banyak kerannya, betul-betul. Kira-kira masjid Al-Ittihad ada kerannya enggak? Lebih 1, lebih 3, lebih 10. Masya Allah, Masya Allah. Cuci tangan, Masya Allah. Kenapa cuci tangan? Bilang aja wudu. Kan ada, dianjurkan kita berwudu. Ada sunnatul wudu. Kalau kita masuk masjid dianjurkan berwudu. Masya Allah, kita baca Al-Quran berwudu. Kita mau ziarah berwudu. Sunnatul wudu. Kalau kita ngerjakan sholat harus berwudu. Masya Allah, kira-kira kalau mau sholat subuh wudu apa cuci tangan? Masya Allah, makanya kalau wudu pasti cuci tangan. Kalau cuci tangan belum tentu wudu. Betul. Coba tulisin, saya akan berwudu. Nah, enggak, cuci tangan dengan air mengalir. Air mengalir, got aja mengalir. Got mengalir enggak? Apa got mampet? Ada pembahasan sebelum, lihat dalam kitab fikih disebutkan sebelum pembahasan salat, sebelum haji, sebelum puasa, sebelum zakat dan lain sebagainya dibahas dulu. Bab taharah, bab kesucian. Betul. Udah kagak mengerti, nulisin lagi. Masya Allah, cuci tangan. Betul. Nabi ketika mengerjakan sholat, Nabi kita ketika mengerjakan sholat, seperti imam tadi, meluruskan jamaah, sawu sufufakum, luruskan jamaah, luruskan sholatnya, rapatkan sholat, pakai jaga jarak. Ada nggak gitu? Ada nggak gitu? Ingat. Sholat, sol, makanya hamemah, biar ngar, minal mah, ilallah. Ngaji. Masya Allah. Ayat diganti. Luruskan barisan. Ya Allah, rapihkan barisan. Luruskan barisan. Rapihkan. Siapa yang bilang rapihkan? Luruskan barisan. Rapat. Bukan rapihkan, rapat. Solo rapat. Tahu rapat? Dulu saya waktu kecil saya lihat. Kalau kendaraan biasanya tergandeng, misalkan tulisin, ya ditulisin jaga jarak, bukan sholat. Betul. Tergandeng, jaga jarak, kayak gitu. Ini sholat. Ya Allah, kalau kita sakit yang menyembuhkan Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau masuk masjid dia mau ibadah kepada Allah, orang sehat. Kalau sakit dia ke rumah sakit berobat. Gitu. Makanya ngaji. Ini masyarakat rahimahullah. Bulan Ramadan gunakan banyak Al-Quran. Baca Al-Quran. Al-Imam Asy-Syafi'i tiap hari hatam Al-Quran Karim. Ketika datang bulan Ramadan sampai 2 kali hatam Al-Quran dalam seharinya. Masya Allah. 2 kali hatam. Ya Allah, ini contoh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ulama besar. Wali min awlillah al-arif billah kutbul isyad. Kutbul mujtahid mutlaq Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wardah. Dari 4 madhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. 4 madhab tersebut paling dekat nasabnya dengan baginda Habibina Muhammad SAW, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wardah. Masya Allah, paling dekat nasabnya dengan Habibina Muhammad SAW. Walaupun beliau bukan cucu Nabi, tapi beliau min ahli baiti Rasulullah SAW, Al-Muttalibi, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wardah. Perlu kita tahu, kita ngerti. Ini Ramadan, banyakin baca Al-Quran Karim. Khususnya kita masih berada di bulan Ramadan. Ya Allah, tinggal sedikit Pak. Sekarang udah 21. Sementara malam udah malam 22.
Terus berjalan 25 sampai bulan Ramadan habis. Sekarang kalau tahun ini dapat Ramadan, tahun depan bagaimana? Mudah-mudahan Allah beri umur panjang, sehat, afiat. Wa'idhu alaihi sini ba'da sini wa awaman ba'da awam ma'al ludhuf wal afiyah wa salahil aqibah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pernah bertanya di riwayat Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas yang namanya Abdullah bin Abbas. Siapa Sayyidina Abbas? Paman Nabi SAW. Karena Sayyidina Abbas saudara ayah Nabi SAW. Ayah Nabi namanya Abdullah, mempunyai saudara namanya Abbas, maka Abbas paman Nabi SAW. Sayyidina Abbas mempunyai anak namanya Abdullah. Abdullah misanan Nabi SAW. Cinta luar biasa kepada Nabi SAW, dan dua-duanya sahabat Nabi SAW. Ibnu Abbas meriwayatkan hadis tersebut yang diriwayatkan Imam Tirmidzi radhiyallahu anhu. Ja'a rajulun, datang seorang laki-laki, yakni sahabat Nabi SAW, bertanya kepada Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ila Allah Ta'ala, amal perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Nabi menjawab, al-hal al-murtahil, itu hal al-murtahil yang paling dicintai Allah. Kemudian sahabat bertanya, wa mal hal murtahil, apa maksud daripada al-hal al-murtahil? Apa ya Rasulullah al-hal murtahil? Nabi menjawab, alladhi yadribu min awal Qur'an ila akhirih kullama halla irtahala. Orang yang betul-betul membaca Al-Quran Karim dari awal sampai akhir, begitu selesai langsung dimulai lagi. Ini perbuat al-hal murtahil. Maka dianjurkan oleh para ulama, kalau kita menghatamkan Al-Quran Karim dari mulai pertama kali Bismillah, Al-Baqarah sampai akhir, sampai An-Nas terakhir, maaf, jangan langsung baca khatmul Quran. Kita langsung mulai lagi daripada Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Kemudian membaca Alif Lam Mim surah Al-Baqarah 5 ayat. Sampai wa ulaika humul muflihun 5 ayat. Baru kita membaca doa khatmul Quran. Bukan selesai kemudian An-Nas langsung baca khatmul Quran. Tapi dianjurkan kalau sudah An-Nas selesai, langsung kita mulai lagi Al-Fatihah. Kemudian membaca Al-Baqarah sampai 5 ayat sebentar. Sampai 5 ayat baca. Ada lagi yang menambahkan terakhir daripada Al-Baqarah 2 ayat lillahi ma bis samawati wa ma fil ardh sampai akhir daripada surah Al-Baqarah tersebut. Baru membaca doa khatmul Quran. Man khatama al-Qur'ana falahu da'watun mustajabah. Orang yang khatam Al-Quran Karim mempunyai doa yang diijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perbuatan yang paling dicintai oleh Allah. Jadi maaf kalau kita khatam Al-Quran Karim begitu sampai An-Nas, jangan buru-buru kita baca khatmul Quran, langsung kita lanjutkan dengan Al-Fatihah dan membaca surat Al-Baqarah sampai 5 ayat. Kalau sudah selesai, baru kita membaca khatmul Quran. Ini perbuatan yang baik. Kemudian dianjurkan, begitu wadduha sampai selesai, dia membaca Allahu Akbar. Alam Nashrah selesai, Allahu Akbar. Dari mulai wadduha sampai akhir, baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai ketika membaca Qul Huwallahu Ahad, surah Al-Ikhlas. Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu ditanya, berapa kali membaca Qul Huwallahu Ahad? Apa sekali? Apakah 3 kali? Apakah 4 kali? Beliau mengatakan baca sekali atau 4 kali, bukan 3 kali. Kenapa membaca 4 kali? 1 kali sebagai khatam Al-Quran Karim. Kemudian 3 kali lagi, sekarang 4 kali. 3 kali lagi Al-Ikhlas, Qul Ahad, seperti thuluthul Quran, sepertiga Al-Quran. Maka dibaca Qul Ahad 3 kali, seakan-akan khatam 2 kali Al-Quran. Maka mengharapkan dengan khataman yang kedua,
Barangkali khataman yang pertama ada yang kurang sempurna, mengharapkan dari Allah mudah-mudahan disempurnakan dengan khataman yang kedua. Jadi kalau kita membaca Qul Ahad, kalau bisa sampai 4 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu 1. Dibaca 4 kali. Jadi sekali sebagai khatam Quran, dan yang ketiga kali lagi khatam yang kedua dengan cara yaitu 1 kali Qul Ahad seperti sepertiga Al-Quran, dibaca 3 kali seperti khatam Al-Quran yang kedua. Kemudian baru lanjut baca Allahu Akbar, Qul a'udzu falaq Allahu Akbar, Qul a'udzu binnas Allahu Akbar, membaca Al-Fatihah, membaca awal daripada surah Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, baru khatam Al-Quran. Man khatam Al-Qur'ana ayyata sa'ati min al-lail sallat alaihi al-malaika hatta yusbih, wa ayyata sa'ati min an-nahar sallat alaihi al-malaika hatta yumsi. Barang siapa yang khatam Al-Qur'an Karim di malam hari, maka seolah malaikat bersalawat, berzikir, minta kepada Allah ampunan untuk orang tersebut sampai di pagi hari. Kalau dia khatam Al-Qur'an Karim di pagi hari, maka para malaikat bersalawat sampai di sore hari. Maka Habib Abdullah Haddad radhiyallahu anhu mengatakan, beliau ulama besar, boleh min awliyaillah, arif billah, salah satu cucu Habibina Muhammad sallallahu alaihi nabi yang punya Ratib Al-Haddad dan lain sebagainya, karena beliau sangat banyak an-nasihatinnya, Risalatul Bu'awah dan lain sebagainya. Dianjurkan kalau kita khatam di malam hari, hendaklah ba'dal maghrib atau ba'd isya, yakni dipercepat. Jangan sudah menjelang subuh baru khataman. Misalkan jam 3, setengah 4, jam 4 baru khataman. Tinggal sedikit doanya malaikat. Pada maghrib atau pada isya kita khatamkan sehingga doa malaikat terus sampai di pagi hari. Kalau di pagi hari kita khatam Al-Quran di pagi hari, habis subuh misalkan jam 6 atau jam 7, dipercepat. Jangan sudah menjelang maghrib, misalkan jam 5, jam setengah 6 baru khatam Al-Quran. Jangan. Ini cara yang terbaik di dalam menghatamkan Al-Quran Karim. Kalau di malam hari dipercepat, kalau di siang hari dipercepat di pagi hari. Ini paling baik di dalam khatam Al-Quran Karim, cara yang terbaik. Walaupun kapan saja diperbolehkan, siang, malam, pagi, sore, kapan saja baca Al-Quran itu sangat mulia, istimewa. Tapi dianjurkan kalau kita khatam Al-Quran Karim di malam hari dipercepat, di pagi hari juga dipercepat. Dan khatam Al-Quran Karim kalau bisa kita hadiri dalam khataman tersebut. Mungkin orang tua kita, mungkin ibu kita, mungkin anak kita, mungkin saudara kita khatam Al-Quran, panggil saudara, ayo hadir khatam Al-Quran. Lihat Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi. Ketika beliau melihat ada seseorang membaca Al-Quran Karim di Masjid An-Nawawi, di Masjid Madinah, di Masjid An-Nabawi, maka perintahkan kepada salah satu muridnya, coba baca, lihat bacaan Al-Quran tersebut. Kalau dia mau khatam Al-Quran, beritahukan kepada saya. Begitu diperiksa, dia membaca Al-Quran, akan khatam Al-Quran. Diberitahukan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau akan khatam Al-Quran Karim. Apa kata beliau? Kata Ibnu Abbas, qumu bina hatta nahdhur al-khatimah. Ayo kita bangun, hadiri khatam Al-Quran Karim. Menunjukkan kita hadir khatam Al-Quran Karim, jangan kita tidak. Sebisa mungkin, mungkin suami kita, mungkin istri kita, mungkin ayah kita, mungkin anak kita, ajakin saudara-saudara kita khatam Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita bersama, sehingga segala perintah-perintah Allah kita jalankan, yang wajib yang sunnah dilaksanakan, yang haram yang makruh ditinggalkan. Perbuatan mubah jadi ibadah kepada Allah.
Mudah kita semua diberi sehat walafiat, diterima semua amal ibadah kita ya Allah. Diampuni dosa-dosa kita, panjang umur, dapat Ramadan di masa-masa yang datang. Sinin ba'da sini wa aman ba'da awam. Dan negeri kita aman, adil, makmur, sentosa, baldatun thayyibat wa rabbun ghafur. Rakyat maupun pejabat ditingkatkan dalam ketakwaan kita kepada Allah, dapat keselamatan dunia akhirat ma'al lutuf wal as'aqibah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyahadin rahimakumullah, saya cukup sekali dulu, mudah-mudahan manfaat buat kita bersama. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.